buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup duduk yang rapih. Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung sambil menangis. Kok ada yang nangis? Nggak boleh, harus ketawa semua ya. Yuk, diikutin lagi yuk. Tangannya ke atas, ikutin ya. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup duduk yang rapih. Asia. Baik anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang jawab salam Pak Deas, insya Allah Allah kirimkan malaikat. Kenapa? Malaikat apa? Malaikat yang mencatat kebaikan. Karena menjawab salam itu merupakan kemuliaan dan hukumnya adalah wajib. Coba jawab salam Pak Dias ya. Dengerin yang baik, lihatnya ke Pak Dias. Jawab salam Pak Dias dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku semua, salam kenal. Nama Bapak adalah Pak Deas. Pak Deas, guru di SD Islam Al-Azhar BSD Bethlehem. Nah, hari ini Pak Deas mau cerita sama anak-anak semua. Ayo, cerita tentang apa ya? Nah, dengarkan baik-baik ya. Suara apa itu ya? Kok kayak ada suara? Kok ada suara? Suara siapa itu ya? Waduh, ada yang nangis ya? Siapa yang nangis? Nggak boleh nangis. Lah, siapa yang nangis ya? Waduh, Pak Dias mau cerita malah ada yang nangis. Siapa sih yang nangis? Di sebelah kalian ada nggak? Siapa yang nangis? Oh, jangan-jangan teman Pak Deas. Namanya Momo. Momo. Mana Momo? Ada yang lihat? Yuk sama-sama kita panggil yuk. Momo. Momo. Mana Momo ya? Momo datang-datang kok nangis. Momo kenapa? Nah, teman-teman semua, anak-anakku semua, Pak Deas kenalkan. Ini teman Pak Deas. Namanya adalah Momo. Namaku Momo. Iya, Momo kenapa? Kok tiba-tiba nangis? Momo tadi bangunnya kesiangan. Oh, terus kenapa nangis? Iya, kata Pak Ustadz kan nggak boleh bangun kesiangan. Oh iya bener. Ayo teman-temanku semua, siapa yang kalau pagi bangunnya pagi-pagi sholat subuh dulu? Momo sholat subuh nggak? Aku sih biasanya sholat subuh terus, cuman
Iya, jam setengah 6 itu udah siang. Kalau bangun, kalau bisa sebelum azan subuh. Kalau kita bangun kesiangan, nanti telinga kita itu dikencingi oleh setan. Ih, takut. Iya. Nah, Pak Des ada cerita nih ya. Dengarkan mengenai bangun siang. Nah, yuk kita dengarkan. Jadi, di suatu daerah ada makhluk Allah namanya kelinci. Nah, kelinci kan kecil ya, lucu, ada yang warna putih, ada yang warna coklat, ada yang warna hitam. Nah, kelinci ini berwarna putih. Suatu ketika dia bangun dari tidurnya. Tiba-tiba matanya terasa silau. Ketika silau dia sudah siang, aku kesiangan, aduh. Nah, makhluk Allah yang bernama hewan kelinci itu pun tidak mau bangun kesiangan, apalagi kita manusia. Nah, anak-anakku semua, kelinci itu akhirnya bangunnya kesiangan. Apa yang terjadi? Aduh, teman-temanku semuanya sudah mencari makan. Aku ditinggal sendirian. Ya udah, aku juga mau cari makan. Lari. Wah, teman-temanku sudah tidak ada. Lari lagi cari makan. Nah, ketika kelinci itu sedang lari, tiba-tiba kelinci itu jatuh. Kakinya terselandung sesuatu. Lalu si kelinci itu kaget. Aduh, aku jatuh. Ada apa ini? Wah, aku menginjak sesuatu. Ayo, kelinci itu kira-kira menginjak apa ya? Kalau batu bukan, karena tidak keras. Kok dia lembut, berbulu, dan panjang? Apa ya? Ketika si kelinci itu melihat ke belakang, di belakang sudah ada harimau besar. Wow! Hai kelinci! Kelinci itu mau kabur ketakutan. Ketika mau kabur, ditangkap sama harimau. Kebetulan aku sedang lapar. Akan ku makan kau kelinci. Tidak! Tolong! Jangan berteriak. Akan ku makan kau kelinci. Tidak! Wahai Tuan Singa, jangan makan aku. Ayo. Kira-kira dimakan nggak kelincinya? Si singa perutnya sedang lapar. Nah, tidak, wahai singa, jangan makan aku. Aku badannya kecil. Aku hanya akan mengotori gigi kamu. Tapi aku sedang lapar. Akan kumakan kamu. Tidak, wahai singa. Suatu saat nanti, kalau kau butuh bantuan, aku akan membantu kamu. Makhluk kecil kayak kamu mau membantu aku? Mana mungkin? Tidak, benar, hai singa. Aku hanya akan mengotori gigi kamu. Aku juga masih ngantuk.
Kulepaskan saja. Mudah-mudahan nanti siang akan ada makanan yang lebih besar. Hah, pergi kamu. Nah, akhirnya kelinci itu dilempar sama si singa. Dan akhirnya singa itu pun tidur lagi. Tapi singa itu perutnya semakin lapar. Nah, si kelinci akhirnya merasa sangat sedih sekali. Kok hari ini dia bangun kesiangan, terus itu tersandung hingga jatuh, terus ditangkap oleh singa. Aduh. Nah, itu dia anak-anakku semua. Kalau kita bangunnya kesiangan, biasanya keberkahan dari Allah akan berkurang. Maka harus rajin-rajin bangun pagi. Kelinci itu sedang berjalan mencari makan. Aku sudah dapat makan, alhamdulillah. Tiba-tiba kelinci itu mendengar sesuatu dari kejauhan. Tolong, tolong, wow, kata kelinci itu. Wah, suara apa itu ya? Aku sepertinya kenal suara itu. Dari mana suara itu? Akhirnya si kelinci itu mendekati sumber suara. Dia cari suara itu ada di mana. Ternyata kelinci itu sedang melihat singa yang tadi mau memakan dia sedang terjebak. Dia masuk ke dalam kayu-kayu yang sangat besar. Dan kayu-kayu itu memiliki tali-tali yang mengikat. Nah, singa itu berteriak, tolong, tolong, wah. Nah, tiba-tiba kelinci berkata, hai, Tuan Singa, kenapa kamu? Aku terjebak oleh kayu-kayu yang terikat oleh tali. Wah, kasihan sekali. Tapi kan kamu tadi mau memakan aku. Aku tinggalin. Tidak, tolong aku. Kalau aku terikat terus seperti ini, terkurung terus seperti ini, aku bisa mati. Nah, akhirnya kelinci itu berpikir, kira-kira ditolong apa enggak ya? Akhirnya kelinci itu pun memutuskan untuk menolong singa. Bagaimana caranya? Yuk kita ikutin. Wah, ternyata kamu terjebak oleh kayu yang terikat oleh tali-tali. Apakah kamu tidak bisa melepaskan diri? Tidak, gigiku kan besar-besar. Aku tidak bisa menggigit tali itu. Lalu si kelinci pun akhirnya berusaha melepaskan si singa dengan cara menggigit tali-tali yang mengikat pada kayu. Digigitnya tali itu sedikit demi sedikit hingga tali itu bisa lepas, bisa putus. Ketika putus, kayu-kayunya lepas, singa itu senang. Wah! Menangkap si kelinci itu lagi. Kata si kelinci, tidak! Jangan makan aku! Tolong! Kata si singa, aku bukannya mau memakan kamu. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada kamu. Nah, kata kelinci, tuh kan, akhirnya aku bisa menolong kamu. Hebat kan aku? Nah, anak-anakku semua, tuh, dari cerita ini ada hikmah yang kita bisa ambil. Yang pertama, kalau bangun pagi jangan sampai kesiangan. Bangun, azan subuh, sholat subuh. Insya Allah, Allah akan berikan keberkahan. Kalau kita bangunnya siang, nanti Allah cabut keberkahan pada hari itu. Yang kedua, si singa tadi badannya besar, sedangkan si kelinci badannya kecil. Yang besar tidak boleh mengganggu yang kecil. Dan yang badannya kecil ternyata punya kelebihan lain. Nah, jadi siapapun kita, berbadan besarkah, berbadan kecilkah, harus saling tolong menolong. Tidak boleh saling meledek.
Karena yang badan besar belum tentu lebih pintar dari yang badan kecil. Begitu juga sebaliknya, yang berbadan kecil belum tentu lebih pintar dari yang berbadan besar. Allah menciptakan kita untuk saling membantu, bukan saling meledek, bukan saling mengganggu. Baik, itu aja dari Pak Dea. Semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa tanggal 17 Oktober bisa daftar di SD Islam Al-Azhar BSD @Medland. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.